Tangisan sedingin es yang bergema di samping telinga Qing Yan tidak nyaring, tetapi pada saat ini, itu menyebabkan jiwanya bergetar hebat karena tangisan itu mengandung tekanan yang tidak dapat dia tolak. Tekanan semacam ini berasal dari jiwa dan garis keturunannya. Garis keturunan bangsawan yang matang. Pucat muncul di wajah Qing Yan saat tubuhnya menegang. Tangannya, yang hampir mendarat di atas kepala Xiao Yan, tiba-tiba berhenti. Dia tidak ragu-ragu sedikit pun saat jari kakinya menekan udara kosong untuk menarik ke belakang secara eksplosif. Sementara sosok Qing Yan mundur, pilar ungu keemasan tiba-tiba keluar dari kuali besar. Itu menembus ruang kosong, dan dalam sekejap mata, itu menabrak tubuh Qing Yan. Bang! Cahaya ungu keemasan meledak di tubuh Qing Yan. Angin yang menakutkan menyebabkan tenggorokannya terasa manis saat dia mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya akhirnya terbang kembali dengan cara yang menyedihkan. Saat Qing Yan dikirim terbang, Siasa dan para ahli lainnya, yang bertarung dengan kelompok Hei King di sekitar gunung berapi, mengalami perubahan drastis. Mereka buru-buru mengangkat kepala, dan mata mereka melihat ke kuali besar, yang dikelilingi oleh nyala api. Sosok cantik samar-samar muncul dari tempat itu. Ketika sosok halus itu muncul, mereka bisa dengan jelas merasakan darah di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda mendidih. Mereka hampir tidak bisa membantu tetapi berlutut di langit setelah didorong oleh perasaan mendidih ini. Garis keturunan bangsawan sejati telah terbangun. Mata Hei King melihat ke kuali besar saat dia bergumam kegirangan. Nyala api yang membara di dalam kuali besar. Perlahan-lahan padam di depan banyak mata yang hadir. Sosok tinggi perlahan muncul di depan semua orang. Wanita yang muncul mengenakan jubah ungu keemasan. Seekor naga dan burung phoenix menari di atas jubah itu. Mereka tampak seperti hidup, memancarkan aura mulia yang tidak bisa disembunyikan. Sosok itu tinggi dan memiliki rambut ungu panjang yang mengalir ke seluruh tubuhnya seperti air terjun. Rambutnya tersebar di pinggangnya yang sempit dan mencapai pantatnya. Wanita itu sangat cantik. Mata ungunya telah berubah menjadi warna ungu keemasan. Mereka tampak misterius, mengandung pesona magis. Di bawah tatapan mata ungu keemasan ini, seolah-olah seluruh dunia akan tunduk padanya. Ziyan saat ini tidak lagi memiliki penampilan seperti gadis kecil. Sebaliknya, dia telah berubah menjadi wanita dewasa, yang penampilan cantiknya bisa membawa bencana ke suatu negara atau kota. Banyak mata awalnya linglung karena aura mulia Ziyan. Mata mereka berkumpul di belakangnya. Sepasang sayap emas ungu sepanjang 10 kaki dikepakkan dengan lembut. Angin tercipta dan suara guntur dipancarkan samar-samar saat sayap dikepakkan, mengguncang jiwa seseorang. Sayap Phoenix surgawi, tubuh naga kuno. Kegembiraan di wajah Hei King semakin padat saat dia melihat sepasang sayap ungu emas di punggung Ziyan. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berlutut di langit. Suara hormatnya mengandung pengabdian yang berasal dari hatinya. Salam untuk Yang Mulia Kaisar Naga. Salam untuk Yang Mulia Kaisar Naga. Setelah Hei King berbicara, para ahli dari Pulau Naga Timur segera berlutut dengan ekspresi liar. Mereka semua memberi salam dengan tertib. Siasa, Qing Yan, dan ahli lainnya dari pulau lain juga mengungkapkan ekspresi berbeda ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka bukan anggota dari Pulau Naga Timur. Karena mereka telah tunduk pada 3 Raja Naga besar untuk waktu yang lama, mereka tidak bertingkah seperti Hei King dan yang lainnya meski telah merasakan tekanan yang berasal dari jiwa dan garis keturunan mereka. Siasa, Qing Yan, kalian semua sangat berani. Kamu tidak berlutut setelah melihat Kaisar Naga. Hei King tiba-tiba menoleh dan dengan marah berteriak pada kelompok Qing Yan. Qing Yan dan Siasa tertawa kecil saat mendengar jeritan marah Hei King. Darah mereka benar-benar ditekan saat dilihat oleh mata ungu keemasan dari kejauhan. Tekanan semacam ini jauh lebih kuat daripada tekanan dari tubuh 3 Raja Naga besar. Kami telah melihat Kaisar Naga, tapi kami semua adalah bawahan dari Raja Naga. Kami akan datang dan bertemu Kaisar Naga di masa depan ketika kami punya waktu. Keduanya bertukar pandang sebelum mengeraskan kulit mereka. Setelah mengucapkan kata-kata ini, keduanya tidak lagi berani untuk tinggal lebih lama lagi. Tubuh mereka dengan cepat mundur. Bajingan! Hei King sangat marah saat melihat orang-orang ini berbalik untuk melarikan diri. Dia baru saja akan mengejar ketika Ziyan, yang baru saja keluar dari kuali besar, melambaikan tangannya.
Sayap ungu keemasan di punggungnya mengepak dan tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dengan gaya seperti hantu. Ketika dia melihat matanya yang berlumuran darah dan tangannya yang kaku, mata ungu emasnya, yang sepertinya selalu mengandung jumlah bangsawan yang tak ada habisnya, akhirnya menunjukkan fluktuasi. Istirahat dulu, itu sulit bagimu. Tangan Ziyan dengan lembut diletakkan di dahi Xiao Yan. Cahaya ungu keemasan yang kaya terwujud dari tubuh Ziyan. Itu mengikuti jarinya dan dengan cepat memasuki tubuh Xiao Yan. Dalam sekejap mata, tubuhnya dibungkus oleh cahaya ungu keemasan. Mata Xiao Yan yang tertutup darah perlahan ditutup. Kaisar Naga Agung, itu semua berkat usaha adik kecil yang tak kenal lelah selama periode waktu ini sehingga kristal naga Phoenix telah meleleh. Hei King bergegas ke depan dan dengan hormat menjelaskan situasinya. Aye, aku tahu. Ziyan dengan lembut menganggukkan kepalanya. Setelah bertransformasi ke bentuknya saat ini, nampaknya karakternya telah menjadi sangat berbeda dari sebelumnya. Dinginnya yang acuh tak acuh sepertinya mengandung bangsawan yang sebanding dengan dunia. Di hadapan aura ini, bahkan Hei King tidak berani memperlakukannya sebagai gadis kecil yang nakal sejak saat itu. Sebaliknya, dia menganggapnya sebagai kaisar naga baru dari suku naga Void kuno. Jaga dia baik-baik dan biarkan dia istirahat dengan benar. Serahkan masalah Pulau Naga padaku. Ziyan menyerahkan Xiao Yan, yang masih ditutupi oleh cahaya ungu keemasan, dan memberi perintah. Dimengerti. Hei King buru-buru mendukung Xiao Yan dengan hormat setelah mendengar ini. Setelah itu, dia memegang Xiao Yan di pelukannya saat dia dengan cepat menarik kembali. Setelah Hei King dan Xiao Yan mundur, mata ungu keemasan Ziyan melayang di sekitar Pulau Naga kuno, yang masih terlibat dalam banyak perkelahian. Sayap di belakangnya mengepak dengan lembut. Sosok cantiknya segera muncul tinggi di langit, tampak seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia melihat semua pertempuran dari atas. Cahaya ungu keemasan yang kaya terus menyebar dari dalam tubuhnya seperti gelombang laut. Itu tersebar di setiap sudut Pulau Naga kuno seperti hujan. Ini, tekanan garis keturunan yang sangat kuat. Tekanan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh 3 Raja Naga besar. Itu adalah Kaisar Naga. Semua medan pertempuran di dalam Pulau Naga kuno terhenti hampir seketika ketika cahaya ungu keemasan menyebar. Semua orang benar-benar tercengang. Saat bermandikan cahaya ungu keemasan semacam ini, mereka bisa merasakan bahwa bahkan darah di dalam tubuh mereka tiba-tiba melambat. Ini, mata Menyan kaget saat dia melihat ke langit. Cakar naga, lengan naga, del. Di tubuhnya mulai berubah di bawah cahaya ungu keemasan. Dalam sekejap, dia sekali lagi kembali ke penampilan pria tua biasa. Bahkan auranya menjadi jauh lebih lamban. Apakah itu benar-benar berhasil? Penatua Zuli tercengang saat dia mempelajari sosok di langit. Sesaat kemudian, kegembiraan yang sulit untuk ditahan dengan cepat melonjak ke dalam hatinya. Kedua kakinya perlahan berlutut di langit, air mata lama jatuh. Seorang kaisar naga akhirnya muncul di suku naga Void kuno. Bang-bang, banyak sosok di langit, di tanah, dan di sekitar gunung berlutut dengan hormat dan tulus pada saat ini. Bahkan beberapa ahli yang lebih lemah dari 3 pulau lainnya ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya tidak dapat menahan tekanan yang berasal dari darah dan jiwa mereka. Kaki mereka ditekuk, dan mereka tiba-tiba berlutut. Suku naga kuno tidak berlutut ke langit atau bumi. Di dalam hati mereka, dewa sejati adalah kaisar naga, yang memiliki garis keturunan bangsawan yang sempurna. Pada saat ini, banyak yang rela menyerahkan segalanya karena garis keturunan mereka yang diwarisi dan iman dari jiwa mereka. Fakta bahwa suku naga kuno telah terpecah selama bertahun-tahun dan cukup banyak ahli dari 3 pulau naga memiliki aura agung dari 3 raja naga besar tidak masalah. Dengan kemunculan kaisar naga, 3 raja naga besar benar-benar akan panik. Menyan dengan lembut menghela nafas. Meskipun seseorang sekuat dia tidak berlutut pada saat ini, dia masih membungkukkan tubuhnya ke sosok di langit yang jauh. Masalah hari ini telah gagal total. Dengan kehadiran Kaisar Naga yang agung di Pulau Naga Timur, para elit dari 3 pulau lainnya tidak lagi memiliki kekuatan bertarung sekecil apapun. Mata Menyan sama seriusnya saat bertukar pandang dengan Siasa. Anggota suku biasa dari suku Naga Void kuno tidak dapat menyerang Kaisar Naga. Bahkan seseorang dengan kekuatan mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang keterlaluan ini. Para komandan dari 3 pulau.
Pergi bersama orang-orangmu dalam waktu 10 napas. Sementara mereka berdua menghela nafas, suara tenang yang dipenuhi dengan prestise yang tidak bisa ditahan perlahan turun dari langit yang jauh. Men Yan dan Xiao tertawa getir saat mendengar kata-kata ini. Men Yan menoleh untuk melihat Zuli. Dia dengan lembut berkata, kegigihan Pulau Naga Timur mungkin benar. Namun, Anda semua harus berhati-hati di masa depan. Ketiga Raja Naga besar itu semuanya dipenuhi dengan ambisi liar. Mereka tidak akan mengizinkan Kaisar Naga yang agung untuk menyatukan suku Naga kuno. Men Yan berhenti lebih lama lagi setelah dia berbicara. Dia melambaikan tangannya dan memimpin banyak sosok manusia ke ruang kosong di luar Pulau Naga Timur. Orang-orang dari dua pulau lainnya juga buru-buru mengikuti. Mereka tidak berani ragu sedikit pun. Setelah kamu kembali, beritahu tiga Raja Naga besar bahwa suku Naga Void kuno hanya memiliki satu Kaisar Naga sejak zaman kuno. Tidak ada Raja Naga, ketika saatnya tiba, Kaisar ini secara pribadi akan mengambil jejak garis keturunan bangsawan di dalamnya. Sosok yang ditutupi oleh cahaya ungu keemasan di langit sekali lagi berbicara ketika para ahli dari tiga pulau melarikan diri ke ruang kosong. Tubuh kelompok Men Yan tanpa sadar gemetar saat kata-kata ini masuk ke telinga mereka. Tampaknya perubahan besar akan terjadi dalam suku Naga Void kuno segera. Kaisar Naga baru yang hebat ini marah oleh tindakan arogan dan mendominasi dari tiga Raja Naga besar. Kemarahan seorang Kaisar Naga akan mengguncang dunia. Sebuah kesadaran kabur melayang di dalam cahaya ungu keemasan. Banyak aura sedingin es merembes keluar dari cahaya sebelum bergabung dengan kesadaran. Asimilasi semacam ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum cahaya ungu keemasan akhirnya menjadi redup. Aura esnya pun melemah hingga akhirnya menghilang. Mengikuti hamburan cahaya ungu keemasan, kesadaran kabur memancarkan kesejukan samar. Yang sadar akhirnya mulai terbangun. Sinar matahari tersebar ke dalam ruangan yang luas itu. Itu menembus jendela dan meninggalkan banyak titik cahaya di tanah. Sesosok manusia diam-diam terbaring di tempat tidur. Mata yang tertutup rapat dari sosok itu tiba-tiba bergetar. Mereka segera membuka dengan sedikit kesulitan. Saat matanya terbuka, sinar matahari yang menyilaukan menyebabkan Xiaoyan merajut alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dan ingatan yang berputar di benaknya segera melonjak seperti air banjir, menyebabkan kepalanya samar-samar merasakan sakit. Tempat ini adalah, Xiaoyan duduk dari tempat tidur. Matanya bingung saat menyapu sekelilingnya. Dia ingat bahwa dia seharusnya memperbaiki kristal naga Phoenix untuk Ziyan, dan dia sepertinya ingat bahwa Pulau Naga kuno telah diserang. Ziyan. Xiaoyan terkejut saat mengingat Ziyan. Telapak tangannya menempel di tempat tidur. Dia baru saja duduk ketika dia mendengar suara berderit. Tempat tidur yang keras itu dengan paksa diubah menjadi debu. Dia sesaat menjadi tertegun. Dia melihat tangannya dengan sikap kaget. Pada saat ini, dia menyadari bahwa kekuatan fisiknya sepertinya tiba-tiba melonjak. Ini, apa yang terjadi? Xiaoyan mengerutkan alisnya. Dia mengangkat lengan bajunya, hanya untuk menemukan bahwa ada warna ungu keemasan samar yang terlihat samar-samar di bawah kulitnya. Sekilas, itu tampak seperti logam, membuat orang berpikir bahwa itu sangat keras. Berderak. Sementara Xiaoyan merasa bingung karena perubahan pada tubuhnya, pintu kamar didorong terbuka. Dua sosok dengan cepat masuk. Mereka bersukacita saat melihat Xiaoyan telah bangun. Dia tertawa, teman kecil Xiaoyan, kamu akhirnya terbangun. Tetua Zuli. Xiaoyan buru-buru bangun saat melihat lelaki tua itu masuk ke ruangan dengan Hei Qing di belakangnya. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke mereka berdua dan tersenyum. Haha, teman kecil Xiaoyan tidak perlu sesopan ini. Anda telah membantu klan naga Void kuno kami dengan sangat baik. Kami tidak layak untuk kesopanan seperti itu. Penatua Zuli melambaikan tangannya dan tertawa.